Yang harus dilakukan menurut saya gitu. Sekolah harus membuka ruang kepada anak-anak untuk main TikTok. Waduh, ini gimana? Ini baru ini. Sekolah membuka ruang untuk anak main TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zainal Murtado di podcast MAJMC. Kebetulan pada malam hari ini saya ditemani kakak saya, namanya Diki Komaruzaman. Beliau ini aktif juga di dunia pendidikan, khususnya di sekolah tercinta ini di Yayasan Pendidikan Jamiatul Mubtadi. Ini dia orangnya langsung mukanya nih, waduh, udah punya Jadi, anak guys. Saya harus begini atau bagaimana? Begini. Okay. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ridho. Tapi sejak kapan Anda menjadi adik saya? Ya maksudnya abang-abangan. Oke, boleh. Angkat ya. Saya boleh minum ya Pak Ridho ya? Boleh, silakan minum. Ya karena ketemunya sama Kak Diki di sekolah juga, podcastnya juga podcast sekolah. Jadi memang pasti ngobrolin sekolah juga nih. Kayak misalnya nih, anak-anak sekarang tuh Kak Diki, sorry ini. Anak-anak sekarang tuh aktif banget main media sosial. Aktif banget. Sementara masih ada beberapa orang tua yang merasa kalau TikTok itu buruk gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh masih dianggap tabu gitu. Nah kalau pandangan Kak Diki sendiri soal itu gimana? Soal media sosial itu. Kita kan sekarang hidup di dunia ketiga istilahnya ya. Gitu. Di dunia digital, di mana untuk bisa lepas dari itu tidak bisa. Anda mau menggunakan cara apa untuk lepas dari media sosial gitu. Kemudian Anda mau larang anak-anak untuk menggunakan TikTok, misalnya untuk melihat TikTok atau melihat platform-platform sosial lainnya yang dalam tanda kutip cenderung dilihat negatif, itu kan sulit juga. Gitu. Maka yang harus dilakukan oleh sekolah adalah memfasilitasi siswa, memfasilitasi anak didik gitu untuk mengenal ya media sosial. Misalnya ada school TikTok gitu. Gini. Tidak mesti harus menjadikan itu sebagai eskul gitu. Karena saya yakin justru akan lebih familiar anak-anak dengan para guru terkait TikTok. Ya pasti sih. Iya. Lebih jago anak-anak gitu. Artinya sekolah harus memberikan ruang yang positif tentunya kepada anak-anak untuk bermedia sosial, untuk bermedsos gitu. Ya tentunya harus ada pendampingan. Misalnya sekarang TikTok gitu. TikTok dengan pandangan negatifnya gitu. Itu anak-anak cenderung dilarang untuk menggunakan TikTok. Ya. Gitu. Semakin dilarang, Anda lihat, semakin dilarang semakin menjadi-jadi. Ya, iya sih. Karena semakin penasaran gitu. Nah, yang harus dilakukan menurut saya gitu. Sekolah harus membuka ruang kepada anak-anak untuk main TikTok. Waduh, ini gimana? Ini baru ini. Sekolah membuka ruang untuk anak main TikTok. Jadi sekolah ya membolehkan anak main TikTok gitu. Kenapa tidak? Tentunya dalam tanda petik pasti ya. Dalam tanda kutip. Masalahnya di mana? Tinggal begini. TikTok dilihat sebagai platform sosial yang negatif karena cenderung misalnya orang hanya melihat TikTok sebagai akses orang untuk melihat goyang pargoy. Anda tahu kan? Tahu dong. Ya, goyang pargoy. Tahu lah. Atau goyang ngebor. Waduh, kalau itu nggak tahu deh. Goyang gergaji dan ya hal-hal lain yang seringkali dianggap negatif. Sekarang begini. Kalau misalnya TikTok itu digunakan untuk hal-hal yang positif. Misalnya, anak-anak sekolah memiliki komunitas TikTok di mana isinya adalah edukasi. Sekarang kan banyak. Ya. Cuplikan-cuplikan ceramah mainnya di TikTok. Cuplikan-cuplikan kata-kata mutiara mainnya di TikTok. Kenapa tidak? Ya. Di-manage dengan baik. Gitu. Kan TikTok juga secara ekonomis bisa menghasilkan tuh. Sangat. Gitu. Anak-anak sekolah yang kreatif membuat kata-kata bijak, kreatif berpikir bagaimana membuat kata-kata motivasi atau
Ya, Konten-konten konten-konten yang YouTube, positif, yang mengedukasi gitu, tapi melalui TikTok. Sekarang gini, kalau kita ceramah, ya, kalau kita ceramah kebaikan, ya, di masjid atau di musola atau di ruang kelas, gitu, itu apa ya? gaungnya ya di situ saja. Iya, ya, gaungnya hanya di situ saja dan mengakses juga itu juga. Itu pun belum tentu ketika mereka mendengarkan apa yang kita sampaikan, mereka serius mendengarkannya. Tapi kalau kita menggunakan TikTok atau snack video atau apalah itu yang sekarang biasa digunakan oleh anak-anak muda, gitu, berapa ribu orang yang bisa mengakses? Jutaan bahkan. Gitu. Anda kalau nongkrong pegang HP, berapa jam Anda main TikTok? Ngelihat yang ada di TikTok dengan cepat gitu. Ya lumayan lah. Ya. Ya pasti lumayan. Anak-anak muda nongkrong gitu, buka-buka TikTok gitu atau sejenisnya gitu. Itu kan dilakukan. Tapi kalau sekolah punya itu, kemudian memberikan suatu edukasinya di situ, ada edukasinya, udah setiap orang bisa mengakses. Kenapa tidak? Ya, berarti memang sekolah memang harus hadir di sana juga kan? Harus hadir di sana juga. Buat komunitas TikTok. Karena kalau bahaya nggak sih kalau anak-anak main TikTok tapi nggak diawasi atau nggak dikasih pengertian sama sekolah gitu soal itu. Karena saya sendiri hapus TikTok. Karena yang muncul di dalam algoritmanya itu ya konten-konten yang menyenangkan aja gitu. Itu yang paling muncul di algoritmanya kan. Semakin trending dia semakin cepat muncul kan. Bahaya juga kan berarti. Ada bahayanya kan. Makanya tadi komunitas TikTok yang didirikan sekolah itu didampingi. Selain diajarkan bagaimana cara mengelola TikTok, berikan edukasi lainnya. Gitu. Ya istilah-istilah pondok pesantren kan terkait akhlak, yang lain sebagainya lah gitu. Bukan sekedar TikTok kan, sekedar yang TikTok, lain enggak. pun sama ya. Harus ada basis pengetahuan di sini. Gitu. Gitu. Nggak bisa ambil lepas, kita nggak bisa lari gitu. Jam sekolah atau ketika di rumah kita melarang anak-anak bermain TikTok. Di luar bagaimana? Yang waktu mereka lebih lama di luar. Iya sih, nggak Gitu. kontrol. Sekarang begini, kita melarang TikTok. Misalnya katakanlah dilarang TikTok, gitu, ya. Apakah TikTok bisa dihapus? Ya bukan aplikasi kita, aplikasi Di- Cina. Makanya cara bijaknya sebagai orang terdidik gitu, sebagai orang yang punya pengetahuan, gitu, buat TikTok lagi. Iya sih. Karena pada Iya. dasarnya negara juga nggak melarang. Karena yang bisa menghapus aplikasi kan negara sebenarnya. Kayak di India kan negaranya yang hapus TikTok gitu, hapus aplikasi Cina itu gitu. Karena sentimen ekonomi. Jadi iya ya? begitu cara melawannya, gitu. Skemanya gimana tuh? Kalau tiba-tiba itu kan terbilang baru ya, maksudnya kalau di daerah kita mungkin di tempat lain sudah advance, sudah maju lah. Tapi kalau di daerah kita sekolah yang punya katakanlah bukan ekskul ya istilahnya apa ya? Ya ini memang ketika ide ini digaungkan, gitu, ya pro kontra pasti ada. Karena terlalu lama kita muncul TikTok, misalnya gitu ya. Stigmanya Gitu. udah Stigmanya jelek udah duluan. negatif, gitu. Tapi ini harus menurut saya, gitu. Kita ceramah di masjid, kita ceramah di musola, kita ceramah di ruang kelas tentang bahaya TikTok, tanpa kita memikirkan bagaimana cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya, ya apa yang bisa? Mungkin yang ceramah bukannya Targoy, bukan Gus Di TikTok. Makanya bahaya TikTok terus yang dibahas. Gak ada yang berubah kan? Action lah, gitu. Ada anak-anak sekolah itu, yuk kita buat komunitas TikTok, tapi isinya, gitu. Iya. Ya selain TikTok kan banyak yang bisa dimanfaatkan. YouTube, ada YouTube, gitu. Buat channel YouTube. Sekolah, pesantren punya channel YouTube. Isi dengan hal yang positif. Ya cara melawan di era sekarang ya begitu. Gak bisa dengan ceramah tapi kita berdiam diri kan, gitu. Kita berdiam diri, kita nggak paham TikTok, kita nggak paham YouTube, kita nggak paham yang lain-lainnya ya, gitu. Kita nggak paham Instagram, gitu. Kita nggak paham Twitter, tapi kita kemudian menghujat terus, gitu. Mengutuk mengutuk kegelapan tanpa menciptakan titik terang, ya matilah kita. Tapi yang saya agak sedikit tertarik gitu melihatnya gitu. Ada beberapa anak, katakanlah anak pondok yang tadinya
kenal handphone sama sekali, memang ditutup dari akses-akses gitu. Tapi ketika dia keluar dari pondoknya, itu malah lebih ini katakan lebih barbar gitu main TikToknya. Itu kenapa gitu? Kenapa ya? Saya penasaran itu kenapa ya? Padahal dia dulu diajarin untuk gak gitu gitu. Ya, Kok bisa ya? Tidak kenapa. Anda kalau mengenal sesuatu yang baru, ingin nyoba kan? Iya sih. Gitu. Seru mungkin dia masih diapresiasi macam-macam. Ya, Berarti memang harus dikasih ini ya? diperkenalkan, kemudian dikasih edukasi tentang ada apa aja sih di media sosial itu gitu. Ya nggak ada salahnya kan? Iya. Diperkenalkan dengan YouTube, diperkenalkan dengan TikTok, diperkenalkan dengan snack video, diperkenalkan dengan Instagram gitu. Ya memang itu dunianya sekarang. Ya sebetulnya kan itu kan platform ya untuk orang berekspresi sebenarnya. Yoi. Itu semacam toa untuk orang bisa jangkauannya lebih luas aja sebenarnya. Ya berarti anak-anak memang harus segera didigitalkan itu setiap kegiatannya, puisinya, jalan ceritanya, cerpennya atau dramanya harus ada perhatian ke sana sebetulnya dari sekolah. Betul. Karena kayak kalau sekedar drama-drama di sekolah dong kayak wah udah basi banget. Sekarang lebih banyak tontonan yang menarik gitu. Iya. Ya memang berarti sekolah memang harus punya fokus ke sana. Seberapa urgent sih hal kayak gitu untuk hari ini gitu? Sangat urgent. Sangat urgent. Iya, kita melewatkan itu, kita tertinggal. Sangat urgent. Gitu. Tinggal maksudnya apakah bukannya kita kan tidak mengharapkan output pendidikan yang kita keluar dari lembaga pendidikan kita, terus kemudian terjun di dunia yang bebas, di kehidupan nyata, kemudian kaget. Gitu. Oh ternyata dunia itu seperti ini. Dulu aku di sekolah tidak pernah diperkenalkan, misalnya, tidak pernah tahu. Kemudian tadi itu nanti misalnya, kemudian malah menjadi-jadi kan? Iya, ketika orang lain sudah berhenti, ketika orang lain sudah mulai mulai bosan misalnya, dia yang menjadi-jadi misalnya, karena awalnya tidak kenal, tidak mengenal gitu. Nanti platform lain bahkan gitu. Tinggal edukasinya aja. Edukasi. Gitu. Bagaimana kemasan TikTok sekolah, bagaimana kemasan channel YouTube sekolah, bagaimana kemasan channel YouTube pesantren, bagaimana TikTok pesantren, tinggal itu saja. Nggak ada yang salah. Seberapa harus itu? Harus. Seberapa harus? Harus. Seharus itu harus, ya? iya. Sekolah punya platform dan memang punya concern ke anak-anak untuk ke sana. Kan itu kan ruang ekspresi. Kemudian bagaimana kekhawatiran tentang nanti ini akan menjadi hal yang negatif, ya itu di fungsinya sekolah. Fungsinya di sekolah itu ada guru, di fungsinya sekolah itu ada ruang diskusi, fungsinya di sekolah ada proses pembelajaran, di situ fungsinya. Gitu. Jadi, kita kan dikhawatirkan karena kita tidak pernah mencoba dan tidak pernah memulai. Jadi takut duluan, itu masalah kita. Bahkan orang yang cenderung melarang tuh kayaknya emang nggak tahu deh. Jangan-jangan nggak tahu gitu, apa algoritmanya kayak gimana, dilihat apa gitu. Nah ini menarik sih pertanyaan soal sosial media dan banyak jenis-jenis pekerjaan hari ini yang ya seangkatan saya kan hitungannya masih muda lah, kelahiran 96, 97 masih muda lah. Banyak pekerjaannya itu yang kayak misalnya jadi admin, kemudian jadi kurir misalnya, jadi editor gitu, jadi konten kreator, main TikTok, main musik. Dan mereka bilang rata-rata itu nggak dipelajari di sekolah gitu. Terus mereka bilang gini, bercandaannya, kayaknya sekolah udah gak relate deh gitu. Karena apa yang kita bisa pelajari hari ini bisa dimanapun kita akses gitu. Mereka bilangnya kayak gitu. Nah kira-kira untuk mengklarifikasi ini, Adeki gimana? Yang bilang kalau ada pernyataan sekolah itu udah gak relate tuh, kira-kira gimana? Make sense gak sih orang ngomong kayak gitu? Gini, makanya ada game yang menarik, gitu. Jadi tempo dulu ya, zamannya nenek moyang kita. Ini agak-agak melebar, tapi nanti menjurus ke situ. Guru itu menjadi sosok tunggal transfer knowledge. Ya, figur yang sentral, gitu. Otoritatif lah. Kenapa? Gitu. Karena pada saat itu belum ada Google. Belum ada platform sosial medsos seperti sekarang, gitu. Akses internet ya belum ada, gitu. Bisa diwajarkan. Ya. Oke. Nah,
Tapi sekarang itu sudah tidak lagi, gitu. Kalau misalnya posisi di sekolah guru atau hanya menjadi sosok yang melakukan transfer ke knowledge, Google lebih pintar. Iya. Ya, Sangat gitu. pintar. Anak-anak bisa bertanya apapun, apa sih ada jawabannya di sana, misalnya Dijawab, kan, dijawab. gitu. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi itu. Nah, oleh karena itu, apakah sekolah masih Masih penting? Ya, sekarang ini masih penting. Penting. Kenapa? Ya, karena fungsi sekolah bukan hanya sebagai ruang transfer knowledge. Di sana ada apa? Ya, anak-anak di sekolah bisa belajar bersosial. Ya, anak-anak di sekolah bisa menemukan bisa menemukan dunia-dunia baru. Ya, dunia-dunia baru yang tidak mereka temukan di rumah. Iya. Gitu. Ya. Anak-anak di sekolah bisa belajar tentang kepedulian. Anak-anak di sekolah bisa belajar tentang bagaimana kerjasama, menghargai guru, belajar mereka mendidik diri mereka dengan akhlak, misalnya. Itu kan yang tidak ditemukan di luar dunia tadi itu. Iya. Gitu. Ya, berarti sekolah itu memang harus, ya karena sekolah sebagai tempat di mana orang belajar soal nilai, norma, gitu. Dan itu tidak ditemukan di media sosial kan, gitu. Kalau soal pengetahuan, gitu, orang buka YouTube, kemudian nyari pengetahuan di situ, gitu, selesai, gitu ya. Ada yang ngajarnya di situ, misalnya tentang diskusi apa, kajian apa, dia tinggal dengerin kan. Gitu. Tapi apakah di situ dia berinteraksi dengan temannya, berinteraksi dengan guru? Kan enggak. Gitu. Makanya saya melihat sekolah itu sebagai miniatur kehidupan. Ya, yang nggak boleh dipisahkan dari kehidupan sosialnya. Kehidupan nyata. Benar. Di kehidupan nyata anak-anak belajar bertetangga. Sekolah harus mengajarkan itu, bagaimana bertetangga, belajar bergotong royong. Belajar bagaimana duduk dengan orang yang tua, bicara dengan orang yang tua, gitu. Sekolah di masyarakat dia akan bertemu dengan konflik misalnya, gitu. Ya sekolah harus mengajarkan, bukan mengajarkan konfliknya, Mas. Bagaimana ketika ada konflik itu, bagaimana kita mengatasinya, bagaimana harusnya kita bersikap, gitu. Sekolah tidak boleh mencabut mencabut anak dari akar kehidupan masyarakat, nggak boleh. Nah, ini yang tadi kita obrolin dari awal, karena kan kehidupan anak sekarang kan sangat dekat dengan media sosial gitu. Berarti memang sekolah tidak boleh menjauhkan anak dari dunia itu justru. Betul. Kalau ada hal yang negatif dari media sosial itu, gitu, jangan dilarang untuk menggunakannya. Atau karena itu dipukul udah rata gitu ya. zamannya sekarang. Berikan bekal kepada anak-anak untuk bagaimana menggunakan itu menjadi hal yang positif, mengolahnya menjadi hal yang positif. Jadi bukan sesuatu yang mesti dilarang berarti ya? Mau dilarang bagaimana? Iya sih. Susah. Gitu. Kan masih ada tuh beberapa, ngapain jangan main TikTok, katanya jangan main TikTok gitu kan. Jadi dihujat, dimarahin gitu, tapi kan nggak ngerti di dalamnya apa. Sebelumnya dulu saya juga berpikir begitu. Saya tabu banget kan, awal-awalnya itu saya pikir gitu. Ini saya bisa ngisi konten TikTok dengan hal yang positif kok. Saya ambil cuplikan ceramah ustadz di sini, saya ambil cuplikan ngaji, misalnya saya tampilkan di TikTok. Orang bisa melihat, kemudian bisa menikmati gitu. Saya buat kata-kata mutiara, saya tampilkan di TikTok. Saya buat Instagram gitu. Saya tampilkan hal-hal positif di Instagram. Kenapa tidak? Gitu. Penting berarti ya untuk seorang tenaga pengajar memahami kalau sekolah itu memang tidak boleh dilepasin dari kehidupan sosial ya. Perkembangan zamannya di zaman apa dia. Betul. Makanya komunitas TikTok, kemudian komunitas media sosial yang dibuat di sekolah itu tidak boleh barbar. Tidak boleh barbar artinya harus terorganisir. Ya. Kan ini lembaga formal, ada struktur gitu. Terus ya tadi edukasi lainnya, saya latihan ngedit, latihan ngambil video dan lain sebagainya, latihan nulis. Kasih juga ada edukasi pendidikan agama gitu. Yang dibilang bahaya itu mungkin karena gini mungkin Kak Diki.
Karena TikTok kan ruang yang universal lah, setiap orang bisa akses itu gitu. Ada kekhawatiran dari beberapa orang tua, di mana anak ini kehilangan pegangan gitu. Karena banyak nilai yang saling bertebaran gitu di media sosial itu. Ada adu nilai gitu di sana. Ya. Ada kekhawatiran dari orang tua, anak gua akan berubah nih, anak saya nanti takut jadi terpengaruh nih macam-macam gitu. Terpengaruh hal-hal buruk dari TikTok juga gitu. Karena nggak bisa dipungkiri memang hal-hal yang negatifnya juga banyak lah, cukup banyak lah gitu. Cukup banyak. Pertanyaannya, ada nggak pegangannya? Gitu. Kemudian munculnya kekhawatiran itu atas alasan apa? Karena anak-anak kecenderungannya yang masih remaja kan yang dikhawatirkan gitu. Remaja masa-masanya dia mencari jati diri lah macam-macam gitu. Takutnya malah ketemunya di TikTok jati diri, jadi tukang pargoy atau jadi ya gitu-gitu kan gitu. Itu mungkin yang dikhawatir. Saya mau membela orang tua yang melarang anaknya sih sebenarnya. Kayaknya ada kekhawatiran gitu dari orang tua. Nah, sementara dunia ini tidak bisa dibendung, sementara orang tua ini khawatir gitu. Nah, kira-kira yang harus dilakukan apa gitu oleh orang tua atau tenaga pengajar di sekolah gitu? Sekolah itu kan bukan lembaga sulap. Iya. Yang bisa mencetak orang menjadi A, menjadi B, berubah menjadi seperti ini. Guru-guru juga tidak bisa mengubah seseorang kan? Iya. Gitu. Sekhawatir-khawatirnya kita, setakut-takutnya kita, sekuat-kuatnya kita melarang, gitu. Itu tidak akan bisa mengubah seseorang melakukan sesuatu atau tidak. Kan begitu rumusnya. Lalu siapa yang bisa mengubah seseorang? Ya dirinya sendiri. Makanya di situ yang harus dipikirkan dengan serius adalah bagaimana sekolah itu menjalankan proses pendidikannya. Gitu. Budaya apa yang dibentuk di sekolah itu, kultur apa yang dibentuk di sekolah itu, gitu. Budaya kejujuran, kultur disiplin, gitu. Kultur budaya santun dan lain sebagainya ya. Ya itu dibentuk gak di sekolah, misalnya, gitu. Kan budaya pendidikannya yang harus dibentuk di sekolah itu, gitu. Jadi sekolah itu harus memberikan stimulus, ya dorongan-dorongan kepada anak didik, dorongan-dorongan yang positif ya, stimulus yang positif. Itu saja yang bisa dilakukan oleh sekolah. Perannya di sana sekolah Iya. itu sebenarnya. Jadi kalau transferring knowledge gitu, mentransfer pengetahuan kayaknya ya Google juga lebih bisa deh kayaknya hari ini ya. Tapi peran sekolah ya titik beratnya di sana ya. Kasih Iya. stimulus, kasih rule ke anak gitu. Dilarang anak-anak bermain TikTok atau bermain media sosial yang lainnya. Katakanlah anak-anak mengakses Google atau internet yang mengakses itu, mereka kan bisa melihat apa saja di sana. Iya. Ya, mereka bisa mengakses video apapun di sana, bisa mengakses ya sesuatu yang mereka inginkan, sesuai dengan yang mereka inginkan di sana gitu. Gitu. Anda mau terus mengawasi? Enggak juga, ngapain? Ya kan, guru akan terus mengawasi? Enggak. Gitu. Iya juga. Ya. Maka ya sekolah atau lembaga pendidikan ya hanya bisa memberikan batasan kepada anak. Bahwa ketika dia mau klik atau buka video porno misalnya, maaf, gitu. Oh, saya ingat di sekolah diajarkan ini nggak boleh. Belum umur. Ya, apapun alasannya kan? Ya. Ketika dia membuka TikTok kemudian goyang pargoy, ya memang sering muncul kan di beranda Iya, kan? iya, itu kan Dia langsung algoritma lewat. gitu. Gitu. Jadi di sini sudah ada misalnya, oh ini goyang pargoy, lewat lihat dulu 1 menit misalnya. Kalau cowok yang lihat goyang parkir langsung lewat, ada kecurigaan juga sih. Apa? Nggak normal gitu. Nggak normal ya. Artinya Iya kan sih. sampai ke tahap itu, Iya. kan kita nggak bisa terus mengawasi. Iya. Ya, kita hanya beri tadi itu, kalau istilah pegangan hanya bisa memberikan pegangannya aja. Oh ini goyang pargoy, ya astagfirullah lewat misalnya gitu kan. Minimal astagfirullah kan, Ya, dapat pahala kan. bisa minimal begitu kira-kira kan? Kan begitu. Iya Gak sih. bisa kita melarang Pak. Gitu. Iya, bener juga sih ya. Sekolah Iya. memang di sana sih, memang harus hadir di ruang sana sih. Karena memang beneran bahaya sih kalau nggak diawasi. Kalau dijauhi juga nggak bisa dihindari juga zaman sekarang ya. Iya. Kayak main game tuh hari ini kan jadi pekerjaan banyak gitu. Yang orang hidup bekerja dan dari dunia game itu gitu. Dulu kan emang aneh aja gitu, nggak nyangka kok ada dunia yang kayak gini gitu.
main game kok bisa ya orang sampai punya duit itu, sesenang itu gitu. Dan ada orang yang memang dari kecil sengaja dibentuk untuk main game gitu. Sekarang banyak orang tua yang kayak gitu. Banyak banget gitu. Ya, mungkin obrolan kita akan masih sangat panjang sih sebenarnya. Kalau ngobrolin soal sekolah tadi, terus budaya sekolah macam-macam sih. Tapi ini saya bukan ahli pendidikan ya. Artinya saya cuman ya punya perhatian. Saya merasa bahwa saya harus punya perhatian terhadap hal yang seperti ini. Justru saya lebih suka ngobrol sama orang yang terjun di lapangan sih ketimbang sama yang ahli. Yang ahli kan biasanya bawa PowerPoint kan, presentasi kan gitu. Kalau udah bawa PowerPoint nggak ada power, nggak ada poinnya kan, suka nggak sesuai kan. Ya seenggaknya ini relate kan, maksudnya dekat lah dengan hidup kita dan lihat langsung itu anak-anak kayak gimana. Terima kasih Kak Diki sudah nemenin ngobrol tadi. Ya barangkali ada manfaatnya lah untuk pendengar gitu. Kalau nggak ada juga ya udahlah, lupain aja. Terima kasih Kak Diki sudah menemani podcast MIMC malam ini. Semoga sama-sama di lain waktu kita ngobrol lagi lah untuk ngobrolin soal pendidikan, karena masih cukup banyak sih kayaknya pertanyaan-pertanyaan yang waktunya sangat kurang cukup lah di sini ngobrol. Oke, baiklah, terima kasih. Itulah tadi sekilas kita ngobrol-ngobrol soal dunia pendidikan. Semoga apa yang kami obrolkan juga menarik dan ada gunanya. Ya kalau enggak, masa sih gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Saya selaku pembawa acara memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.